para petani, utamanya ibu-ibu rumah tangga dimanapun Anda berada. Demikian pula saudara sekalian, para pencinta dan pelaku di bidang pertanian dimanapun Anda berada. Kami ajak untuk mengenal lebih dekat KWT Tanjung Sari, lingkungan Tegal Suci, Kelurahan Kubu, sebagai pelopor pelaksana pekarangan pangan lestari atau P2L dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi keluarga. Pekarangan pangan lestari atau P2L merupakan kegiatan pemberdayaan kelompok tani atau masyarakat untuk budidaya berbagai jenis tanaman pangan, buah, sayuran, dan tanaman obat keluarga, pemeliharaan ternak dan ikan, pengolahan hasil, serta pengolahan limbah rumah melalui kegiatan kebun bibit, demplot, pertanaman, dan pasca panen dalam upaya meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan bagi di rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, serta berorientasi pasar untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Pekarangan lestari atau disingkat P2L adalah suatu kegiatan yang tujuannya adalah untuk memperkuat ketahanan pangan dari lahan pekarangan. Dan tujuan berikutnya adalah untuk meningkatkan pemenuhan gizi keluarga. Dan yang ketiga kaitannya dengan TPID adalah untuk mencegah terjadinya inflasi. Kenapa bisa demikian? Karena dengan ketersediaan bahan pangan di keluarga, katakanlah cabai, misalnya bawang, misalnya, sehingga kebutuhan sehari-hari tidak terlalu tergantung pada seluruh lahan pekarangan di Kabupaten Bangli ini menjadi stok atau penyangga ketahanan pangan di Kabupaten Bangli. Program P2L pekarangan pangan lestari ini sangat strategis untuk dikembangkan. Nah, untuk tahun 2020 ini, pemerintah Kabupaten Bangli, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli melalui dana Dekon Provinsi Bali sudah mendapatkan pembinaan untuk 7 kelompok wanita tani. Kegiatan pekarangan pangan lestari atau P2L terbukti mampu membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga yang sangat dirasakan manfaatnya oleh kelompok wanita tani Tanjung Sari. Saat ini, KWT Tanjung Sari yang beranggotakan 40 orang semakin giat menanam, terlebih untuk bibit berbagai jenis tanaman pekarangan sudah bisa didapat dari kebun bibit. Kelompok wanita tani Tanjung Sari, lingkungan Tegal Suci, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Jumlah anggota kami 40 orang. Saat ini kami telah mendapatkan bantuan P2L sebanyak 2 kali dari tahun 2018 sampai 2019, sejumlah 50 juta. Kami pergunakan untuk membuat alat bibit, untuk 4 rumah bibit, untuk membuat demplot, untuk membeli barang-barang kebutuhan KWT. Selain itu juga untuk membuat bibit yang kami tanam di demplot, seperti bibit sayur-sayuran, tomat, terong, cabai, dan yang lain-lainnya.
Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, dan pemerintah pusat atas bantuan yang telah kami terima saat ini. Karena bantuan itu begitu bermanfaat bagi kami. Sehingga pada saat pandemi COVID seperti saat ini, sangat berarti kami bisa menambah kebutuhan keluarga, pendapatan keluarga, sehingga kami tidak membeli lagi sayur-sayuran. Jadi kami bisa membantu meringankan kebutuhan keluarga. Yang menjadi salah satu program utama pemerintah dalam upaya penurunan daerah rentan rawan pangan dan mendukung penurunan prevalensi stunting melalui kelompok wanita tani menjadi garda terdepan pelopor kebutuhan pangan dan gizi keluarga yang tahun sebelumnya adalah kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL pada tahun 2019 dan mulai tahun 2020 diganti menjadi Pekarangan Pangan Lestari atau P2L. Konsumsi rumah tangga sehingga bisa menghemat. Samping itu karena ini sayur-sayuran banyak, bahkan ke depan mungkin harus dikombinasikan dengan ternak misalnya, sehingga memenuhi untuk kecukupan gizi keluarga. Kemudian yang berikutnya juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan kalau itu bisa berlebih. Terus ada tadi sabun bagus di dalam rangka menjaga ketahanan pangan, ditanami dengan ubi kayu bagus itu, dan jangan sampai lebih adol, tetapi diutamakan untuk kepentingan konsumsi. Dan ya, yang mana sering kelompok-kelompok lebih bekerja dengan baik, ikuti arahan dari teman-teman di kabupaten, teknis maupun juknis yang sudah diberikan. Demikianlah mengapa perlu kita memanfaatkan lahan pekarangan secara optimal, lebih-lebih yang pekarangan kategori sempit. Walaupun sempit, yang penting bisa mengelolanya dengan optimal sehingga dapat memberikan produksi yang melimpah menuju keluarga yang indah, bahagia dengan pangan lokal.